Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebanyakan pria berbicara kepada wanita? Mereka mengulangi kata-kata yang sama, pujian yang sudah basi, kalimat-kalimat yang terdengar manis di permukaan, tapi hampa di dalam. Kamu cantik, bajumu bagus, senyum kamu manis. Wanita tersenyum, membalas singkat, tapi di dalam hatinya, kosong. Kata-kata itu hanya lewat, tanpa jejak, tanpa rasa. Seolah angin yang sekilas menyentuh wajah, lalu hilang begitu saja. Inilah masalah kebanyakan pria. Mereka tidak pernah belajar seni berbicara yang sebenarnya. Mereka pikir, dengan mengulang-ulang pujian fisik, seorang wanita akan merasa spesial. Padahal, justru sebaliknya. Bagi wanita, pujian seperti itu hanyalah gema yang terdengar ribuan kali sepanjang hidupnya. Tidak ada daya tarik emosional di sana. Kalau begitu, bagaimana caranya membuat wanita merasa benar-benar tersentuh? Bagaimana membuatnya merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia lupakan? Disinilah filsafat kuno stoikisme dan ilmu psikologi modern bertemu. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, kata-kata, dan tindakan kita. Dan dalam psikologi, kata-kata yang tepat bisa menembus pertahanan emosi seseorang, bisa mengubah perasaan, bahkan bisa menyalakan kembali api yang padam. Itulah yang akan kita bahas dalam narasi ini. Tentang 3 pujian terlarang, 3 kalimat yang jarang sekali diucapkan pria, tapi jika diucapkan dengan tulus, bisa membuat seorang wanita merasa hidup kembali. Bahkan wanita yang sudah menikah, yang merasa dirinya hanyalah bagian dari rutinitas rumah tangga, bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membangkitkan gairah dan keintiman emosional. Namun sebelum kita masuk ke dalamnya, ada satu hal yang harus dipahami. Pujian bukan sekadar kata-kata. Pujian adalah cermin dari perhatian. Kalau Anda hanya mengulang kalimat yang sama, yang sudah sering ia dengar, itu menunjukkan bahwa Anda tidak benar-benar memperhatikan. Tapi ketika Anda berbicara dari pengamatan yang tulus, dari kesadaran penuh, kata-kata Anda akan terdengar berbeda. Kata-kata Anda akan meninggalkan jejak. Stoikisme menekankan pentingnya hidup dengan penuh kesadaran. Marcus Aurelius pernah menulis, hidup kita adalah apa yang pikiran kita buat darinya. Dan kalau kita tarik ke dalam konteks ini, hubungan kita, kedekatan kita dengan seseorang, juga bergantung pada kualitas kata-kata yang kita pilih. Mari kita mulai dengan pujian yang pertama. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Dina. Ia sudah menikah 10 tahun, punya 2 anak, dan sibuk bekerja. Sehari-harinya ia merasa hidupnya hanyalah rutinitas. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, bekerja, mengurus rumah, tidur, lalu mengulanginya lagi keesokan hari. Orang-orang di sekelilingnya sering memuji masakannya, senyumnya, atau penampilannya. Tapi hampir tidak ada yang benar-benar memperhatikan pikirannya. Lalu suatu hari, ketika ia sedang berbicara dengan seorang rekan kerja tentang sebuah masalah, pria itu berkata, "Aku kagum dengan cara kamu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jarang ada orang yang bisa berpikir sejernih itu." Dina terdiam sejenak. Kata-kata itu sederhana, tapi berbeda. Ia merasa dihargai bukan karena wajahnya, bukan karena perannya sebagai ibu atau istri, tapi karena pikirannya. Sesuatu yang jarang sekali orang lain lihat. Itulah kekuatan pujian pertama, pujian pada pikiran. Dalam psikologi, ini disebut intellectual validation, pengakuan terhadap kecerdasan dan keunikan seseorang. Bagi banyak wanita, terutama yang sudah lama menikah, pujian semacam ini jarang sekali mereka dengar. Padahal itulah yang bisa membuat mereka merasa utuh kembali. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat esensi, bukan permukaan. Seneca berkata, nilai sejati manusia terletak pada pikirannya, bukan pada tubuhnya.
Dan ketika Anda memuji cara berpikir seorang wanita, Anda sedang berbicara kepada esensinya. Anda sedang menyentuh jiwa yang sebenarnya. Sekarang mari kita masuk pada pujian yang kedua. Pernahkah Anda merasakan kehadiran seseorang yang membuat suasana seketika berubah? Dia masuk ke dalam ruangan dan entah bagaimana ruangan itu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup, lebih berwarna. Inilah yang saya sebut energi. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Bayangkan seorang pria berkata kepada seorang wanita, "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali kamu hadir, suasana jadi terasa lebih ringan." Kata-kata ini bukan tentang pakaian, bukan tentang tubuh, tapi tentang energi yang ia bawa. Dan wanita sangat peka terhadap hal ini. Mereka tahu ketika seseorang benar-benar memperhatikan aura yang mereka pancarkan. Dalam psikologi, ini disebut aura recognition, sebuah pengakuan terhadap kualitas nonverbal yang jarang disadari orang lain. Dan ketika Anda mampu memuji hal ini, wanita akan merasa spesial, karena pujian ini tidak bisa sembarang diberikan. Itu bukan kalimat klise yang bisa diulang untuk siapa saja. Itu adalah pengakuan atas sesuatu yang unik pada dirinya. Marcus Aurelius menulis, "Jiwa yang baik memancarkan kekuatan lebih daripada wajah yang rupawan." Dan ketika Anda menyampaikan hal ini, Anda sedang berbicara pada lapisan terdalam dari kehadirannya. Anda membuatnya sadar bahwa ia punya daya yang lebih dari sekadar fisik. Sekarang kita sampai pada pujian yang ketiga. Dan ini adalah yang paling jarang diucapkan, sekaligus yang paling kuat dampaknya. Bayangkan seorang wanita bercerita tentang rasa lelahnya, tentang keraguannya, tentang ketakutannya sebagai istri, sebagai ibu, atau bahkan sebagai manusia biasa yang kadang merasa tidak cukup baik. Kebanyakan pria akan mengabaikan cerita itu, atau buru-buru menenangkannya dengan kalimat klise, "Sudah, jangan khawatir. Kamu pasti bisa kok." Tapi seorang pria yang memahami seni berbicara dengan hati akan berkata sesuatu yang berbeda. "Aku kagum dengan keberanianmu untuk jujur soal itu. Enggak semua orang bisa seterbuka kamu. Di sini dia tidak sedang memuji penampilan atau kepintarannya. Dia sedang memuji kerentanannya. Dan itu adalah pintu paling pribadi dalam hati seorang wanita." Psikologi menyebut ini emotional validation. Wanita merasa dilihat bukan hanya saat dia kuat, tapi juga saat dia rapuh. Dan itulah yang menciptakan ikatan emosional yang dalam. Epictetus, seorang filsuf stoik, berkata, "Kita semua rapuh, dan justru dari kerentanan itulah lahir keberanian." Dengan mengakui kerentanan seorang wanita sebagai sesuatu yang indah, Anda tidak hanya memberinya rasa aman, Anda juga membuatnya merasa diterima sepenuhnya tanpa syarat. Ketiga pujian ini, pada pikiran, pada energi, dan pada kerentanan, adalah senjata halus, tapi sekaligus juga obat. Kata-kata Anda bisa melukai, tapi juga bisa menyembuhkan. Bisa membuatnya merasa biasa, tapi juga bisa membuatnya merasa hidup kembali. Dan ingatlah, wanita tidak jatuh cinta pada tubuh Anda, pekerjaan Anda, atau status Anda. Mereka jatuh cinta pada cara Anda membuat mereka merasa. Satu kalimat yang tepat, yang tulus, bisa lebih berkesan daripada 1000 rayuan kosong. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Begitu juga hubungan. Kualitas cinta, kedekatan, dan keintiman yang Anda miliki akan sangat ditentukan oleh kualitas kata-kata yang Anda gunakan. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi buang waktu dengan pujian dangkal. Berhentilah mengatakan hal-hal yang sudah biasa. Beranilah masuk lebih dalam. Perhatikan pikirannya, rasakan energinya, hargai kerentanannya. Karena pada akhirnya seorang wanita tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuatnya merasa. Dan jika Anda mampu membuatnya merasa dipahami,
dihargai dan dicintai bukan hanya karena tubuhnya, tapi karena keberadaannya sepenuhnya. Itulah saat ketika kata-kata Anda berubah menjadi jejak abadi di dalam hatinya.